digitalization has brought remarkable connectivity and collaboration, extending the benefits of trade and economic development to many regions across the world. Lazada berdiri pada 27 Maret 2012 dan diinisiasi oleh Somewhere bersaudara, yakni Mark Somewhere, Oliver Somewhere, dan Alexander Somewhere. Dalam pendiriannya, Lazada ini memiliki tujuan besar loh untuk menjadi e-commerce yang kepopulerannya dapat menyaingi Amazon di level Asia Tenggara. Oleh karena itu, saat ini Lazada telah menggandeng Alibaba Group untuk merealisasikan tujuan besarnya tersebut. Sangat fantastik sekali. Hingga sekarang, Lazada itu telah menjadi destinasi besar online nomor 1 di Asia Tenggara yang telah hadir di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, hingga Vietnam. Berdasarkan perhitungan SimilarWeb, Lazada telah membantu lebih dari 135.000 penjual lokal dan internasional serta 3.000 brand untuk melayani 560 juta konsumen di kawasan Asia Tenggara. Lazada memiliki berbagai fitur yang menarik dan kekinian yang dirancang untuk memudahkan proses pembelian dari penggunanya itu sendiri. Beberapa fitur di Lazada diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian produk yang memungkinkan pengguna untuk mencari produk yang diinginkan dengan menggunakan kata kunci, kategori, merek, ataupun filter lainnya. Yang kedua, daftar keinginan atau biasa disebut dengan wishlist untuk menyimpan produk yang akan dibeli atau menarik perhatian dari pengguna, namun belinya itu masih lain-lain waktu aja sih. Yang kemudian ada yang ketiga, ulasan produk untuk membaca ulasan pengguna lainnya tentang produk yang kita itu tertarik buat beli itu. Jadi kita lihat review-reviewnya dulu dari pengguna yang telah membeli dari produk itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada rekomendasi produk. Untuk memberikan rekomendasi produk yang tentunya sangat relevan berdasarkan riwayat pembelian, preferensi pengguna, dan perilaku belanja dari pengguna Lazada itu sendiri. Kemudian yang kelima, ada promo dan diskon. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau tentunya dan mengambil manfaat dari penawaran menarik. Yang keenam, ada metode pembayaran. Lazada menyediakan berbagai opsi pembayaran termasuk transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan pembayaran pada saat pengiriman atau biasa disebut dengan COD. Ketujuh, ada pelacak pengiriman untuk memantau status pengiriman produk yang telah kita pesan. Jadi kita bisa tahu nih perkiraan estimasi waktu kedatangan produk yang dipesan itu kapan sih? Dan yang terakhir, ada layanan pelanggan. Lazada menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan dihubungi melalui berbagai saluran komunikasi seperti live chat, live bot, email, ataupun telepon. Pengaruh Lazada terhadap digital kultur di Indonesia. Lazada memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membangun dan membentuk budaya digital di Indonesia. Lazada telah mempercepat pertumbuhan e-commerce, mengubah pola konsumsi dari masyarakat Indonesia itu sendiri, menciptakan budaya promosi, serta mendigitalisasi penjualan lokal. Hal itu tentunya mendorong pembayaran digital di kalangan masyarakat. Melalui platformnya, Lazada telah mengubah cara orang berbelanja nih. Dulu kan orang berbelanja harus datang ke toko fisik dulu, harus berkomunikasi dulu dengan penjualnya. Sekarang dengan lewat Lazada ini cukup di rumah saja kita bisa membeli berbagai keperluan kita melalui platform digital. Tentunya hal itu memberikan aksesibilitas produk yang lebih luas dan menciptakan kesempatan bagi penjual lokal untuk mengembangkan bisnisnya secara digital dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Lazada telah memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pembayaran digital. Secara keseluruhan, Lazada sendiri telah membentuk dan mempengaruhi budaya digital di Indonesia melalui inovasi dan adaptasi mereka terhadap perubahan teknologi dan preferensi konsumen di masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang
digital etik dalam Lazada. Yang pertama, transparansi. Lazada memberikan informasi yang jelas tentang produk, harga, pengiriman, dan kebijakan pengembalian untuk mencegah penipuan atau jual beli yang menyesatkan. Yang kedua, kejujuran dalam ulasan. Lazada berkomitmen untuk memastikan ulasan produk yang ditampilkan jujur dan tidak dimanipulasi, melawan ulasan palsu, dan mendorong kejujuran dalam mengevaluasi produk. Yang ketiga, komunikasi dan pemasaran yang jujur. Penjual di Lazada diharapkan menggunakan praktik pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan, mematuhi aturan privasi pelanggan, dan menghindari spam atau pesan yang tidak diinginkan. Yang keempat, dukungan pelanggan. Lazada memberikan saluran komunikasi yang mudah diakses untuk memberikan dukungan responsif dan memadai terhadap pertanyaan, masalah, atau keluhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan sosial dan lingkungan. Penjual di Lazada didorong untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, dan mendukung inisiatif sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital security aplikasi Lazada. Lazada telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pelanggan dan mencegah kebocoran data. Mereka menggunakan teknologi keamanan Alibaba, melakukan pelacakan rutin terhadap aktivitas yang tidak biasa, dan memberikan panduan kepada pelanggan. Lazada juga memiliki mutu, yaitu perlindungan pembeli 100% dan jaminan kepuasan, yang menjamin pengembalian uang dan memvalidasi penjual. Mereka memiliki kebijakan pengembalian barang dalam waktu 7 hari dan memberikan jangka waktu 14 hari dengan jaminan kepuasan. Lazada juga meminimalisir permintaan informasi kepada pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan dan mengurangi resiko kebocoran data. Semua langkah ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berbelanja online kepada pelanggan. Digital employed. Dalam konteks literasi digital, pengertian digital employed merujuk pada kemampuan individu untuk bekerja secara efektif dengan teknologi digital dan memanfaatkannya dalam lingkungan kerja atau pekerjaan mereka. Pada Lazada sendiri, hal ini mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan berbagai alat dan fitur digital yang tersedia di Lazada dengan baik. Ini meliputi pemahaman tentang cara menggunakan platform Lazada, mencari produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, menyelesaikan proses pembelian secara online, dan berinteraksi dengan layanan pelanggan melalui kanal digital. Nah, itu tadi adalah pembahasan seputar review aplikasi Lazada sesuai dengan aspek digital kultur, digital ethics, digital security, dan digital employed. Semoga bermanfaat.